2076, Show Intention. Preference. Daftar isi. Settings. Juga merasa terkejut adalah Chen Xuan dan Liu Manxia. Mereka telah membuat terobosan dalam kultivasi mereka dalam 2 tahun terakhir, terutama Liu Manxia, yang telah terperangkap di tengah jin dan selama bertahun-tahun, dan akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Pergi lebih jauh, saya tidak berharap Xia Ruofei mencapai ketinggian yang sama dengannya di usia yang begitu muda, sementara Chen Xuan akhirnya meningkatkan basis kultivasinya, merasa bahwa dia seharusnya hampir sama dengan kekuatan Xia Ruofei. Kesenjangannya masih sangat besar, sementara ini mengejutkan mereka berdua, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersesat. Bahkan, kebenarannya bahkan lebih kejam. Xia Ruofei telah mencapai basis kultivasi tahap akhir Jindan, dan sekarang ini bukan tahap Jindan sama sekali, tetapi telah menembus ke tahap Nas Chen Sol, dan kultivasinya masih meningkat pesat setelah menembus tahap Nas Chen Sol, dan telah sekarang melampaui Chen Nanfeng dengan selisih yang besar. Jika Chen Xuan dan Liu Manxia tahu yang sebenarnya, mereka tidak hanya akan tersesat, tetapi juga ngeri dan tidak bisa dijelaskan. Namun, Lu Yu, yang berada dalam periode pemurnian belaka, tidak merasa terlalu terkejut sama sekali. Bukannya dia tidak tahu apa yang dimaksud jin dan di tahap selanjutnya, tetapi dalam pikirannya, Xia Ruofei seharusnya sangat baik, bahkan lebih baik dari ini. Setelah kejutan singkat, Chen Nanfeng nyaris tidak menahan pikirannya. Dia tersenyum dan berkata, Dao Youxia benar-benar biksu paling menakjubkan dan brilian yang pernah saya lihat. Bahkan di masa kejayaan dunia kultivasi dalam legenda, Dao Youxia tidak pernah seperti ini. Biksu jenius, setidaknya tidak ada catatan seperti itu dalam karya klasik yang diawetkan. Liu Manxia juga pulih. Dia menatap Xia Ruofei tanpa sadar dengan sedikit kekaguman. Dia berkata, kepala sekolah Chen benar. Ini benar-benar membuatku takut. Kecepatan kultivasi Xia Daoyou benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati, kedua senior itu benar-benar konyol. Para junior hanya sedikit lebih beruntung, dan kecepatan latihan awal lebih cepat. Beraninya kamu tidak mengatakan apa-apa sebelum kamu. Ini harus didengar oleh yang benar, jenius tak tertandingi, begitulah. Tertawa dan murah hati, saudara Ruofei, menjadi terlalu rendah hati hanyalah kebanggaan. Chen Xuan memandang Xia Ruofei dengan ekspresi yang rumit, dan berkata sambil tersenyum, saya selalu berpikir bahwa bakat dan keberuntungan saya baik, dan kecepatan kultivasi saya berada di antara usia yang sama. Itu selalu relatif cepat, tetapi dibandingkan dengan saudara Ruofei, itulah yang dilakukan Ying Huo pada Hao Yue. Xia Ruofei tersenyum pahit, semuanya. Jika Anda terus membual seperti ini, saya benar-benar malu untuk tinggal di sini, atau maafkan saya. Chen Nanfeng dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Di waktu berikutnya, Chen Nanfeng berhenti menyebutkan basis kultivasi Xia Ruofei, dia bahkan tidak bertanya tentang niat Xia Ruofei, tetapi hanya mengobrol santai dengan semua orang tentang beberapa anekdot di dunia kultivasi. Selama obrolan, Xia Ruofei tahu tujuan Liu Manxia dan Lu Yu datang ke Tianyimen. Liu Manxia benar-benar berusaha keras dalam melatih Lu Yu. Dia membawa Lu Yu ke Tianyimen kali ini, hanya untuk membantu Lu Yu mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam hal kekuatan. Tianyimen memiliki formasi yang disebut formasi Yuansu, yang memiliki sejarah yang sangat panjang dan merupakan peninggalan dari masa kejayaan dunia kultivasi. Formasi ini masih sangat membantu para pembudidaya selama masa pemurnian, dan fungsi utamanya adalah untuk memurnikan energi sejati. Setelah pembudidaya dalam periode pemurnian menyerap energi spiritual, itu berubah menjadi Zenqi di Dantian, dan Zenqi tidak akan berkembang menjadi vitalitas sampai menembus tahap pil emas. Namun, para beku mengolah dan menyerap aura dari sumber yang berbeda, ada aura yang bebas dari dunia luar, aura yang terkandung dalam sumber daya budidaya seperti batu spiritual, dan bahkan ada aura yang dihasilkan dengan mengambil beberapa harta surga, materi dan bumi. Terlepas dari sumbernya, ki spiritual ini tidak bisa 100% murni, dan ki sejati yang dibentuk oleh kultivasi tidak 100% murni. Kemurnian Zenqi juga akan mempengaruhi kekuatan biksu sampai batas tertentu, dan itu juga akan berdampak besar dalam menembus tahap inti emas di masa depan. Terutama setelah lingkungan dunia kultivasi memburuk, energi spiritual di lingkungan menjadi lebih tercampur,
menghasilkan kemurnian energi sejati di sebagian besar tubuh biksu, dibandingkan dengan biksu di masa kejayaan dunia kultivasi. Chen Nanfeng hampir tidak ragu untuk meminjam paviliun bintang 7 dari Xia Ruofei, jadi dia setuju. Dia berkata, tentu saja tidak apa-apa untuk menggunakan paviliun bintang 7. Murid Tianyimen tidak terlalu sering menggunakan paviliun bintang 7. Kami biasanya memusatkan sejumlah murid untuk membukanya lagi. Jika rekan Daoxia memiliki persyaratan ini, saya membukanya sendiri. Seven Star Pavilion akan berhasil. Chen Nanfeng jelas lebih peduli tentang apa yang dikatakan Xia Ruofei tentang kemunduran dunia kultivasi dan hilangnya biksu tingkat tinggi yang aneh. Dia dengan cepat bertanya, teman Xia, tentang senior dari tahap bayi baru lahir dan tingkat kultivasi yang lebih tinggi ratusan tahun yang lalu. Informasi apa yang Anda miliki tentang hal-hal yang hilang? Apakah mudah untuk dibagikan? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tentu saja, ketika saya datang kali ini, saya tidak bermaksud menyembunyikannya. Chen Nanfeng tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat berkata, saya ingin mendengar detailnya. Pada saat ini, Chen Nanfeng telah sepenuhnya menempatkan Xia Ruofei pada posisi yang sama, dan bahkan samar-samar merasa bahwa dia masih kekurangan Xia Ruofei. Faktanya, keduanya berada di tahap awal Yuan Ying, dan aura Xia Ruofei jelas lebih kuat dari Chen Nanfeng, belum lagi mungkin ada biksu kuat misterius di belakang Xia Ruofei, yang tidak dapat ditandingi oleh Chen Nanfeng. Xia Ruofei mengerang sejenak, dan kemudian berkata, Kepala Chen, apa yang akan saya katakan selanjutnya adalah penilaian saya sendiri berdasarkan fakta-fakta tertentu dan tidak dapat menjamin akurasi absolut. Selain itu, masalah ini sangat penting, dan saya harap setelah ini Kepala Chen bisa bungkam. Lagi pula, beberapa berita tidak ada artinya selain menyebabkan kepanikan. Chen Nanfeng segera berkata, saya mengerti, rekan Daoxia, jangan khawatir, masalah ini tidak akan pernah menyebar sampai saya di sini. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, menurut penilaian saya, seluruh dunia kultivasi, dan bahkan seluruh bumi, mulai menghadapi krisis yang tidak diketahui 2 hingga 300 tahun yang lalu atau bahkan lebih awal, dan bahaya ini mungkin telah terjadi pada saat itu. Itu sudah dekat, jadi semua biksu di atas tahap jiwa baru lahir di dunia kultivasi telah keluar dengan kekuatan penuh dan semuanya telah meninggalkan bumi untuk menghadapi krisis semacam ini. Chen Nanfeng tidak bisa menahan napas, dan berkata, jadi, kerusakan lingkungan yang terus berlanjut di dunia kultivasi juga terkait dengan krisis semacam ini. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, itu seharusnya benar. Para leluhur telah membangun penghalang untuk dunia budidaya bumi. Namun, penghalang ini hanya dapat didukung oleh kerja keras, tetapi tidak dapat sepenuhnya mengisolasi krisis semacam ini. Oleh karena itu, lingkungan dunia kultivasi masih terpengaruh. Dampaknya terus memburuk. Dapat dibayangkan bahwa leluhur dunia kultivasi yang dengan tegas meninggalkan bumi ratusan tahun yang lalu kemungkinan telah melakukan perlawanan yang cukup sulit. Chen Nanfeng mengangguk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa sejak Xia Ruofei mengatakannya, itu pasti bukan spekulasi dan omong kosong yang tidak masuk akal. Seperti yang dikatakan Xia Ruofei, harus ada dasar tertentu. Kata-kata Xia Ruofei menyebabkan gelombang besar di hatinya. Namun, Xia Ruofei tidak memberitahu Chen Nanfeng tentang pengalamannya di Kutub Utara. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang telah diatur oleh leluhur di dunia latihan, dan dia sebenarnya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakter Chen Nanfeng. Jika Chen Nanfeng benar-benar pergi ke Kutub Utara untuk menyelidiki Tan, apakah itu sesuatu yang menghancurkan leluhur di dunia kultivasi, atau Chen Nanfeng dalam bahaya, bukan itu yang ingin dilihat Xia Ruofei. Setelah beberapa lama, Chen Nanfeng berkata, apa yang dikatakan Dao Youxia benar-benar mengejutkan. Pikirkan tentang masa lalu, bahkan ketika saya berada di akhir periode Jindan, saya disebut orang pertama di dunia kultivasi, dan saya sebenarnya sedikit berpuas diri. Sungguh konyol ingin datang, Xia Ruofei berkata, kepala Chen berat. Chen Nanfeng melambaikan tangannya dan berkata, pada tahun-tahun ini, kami benar-benar seperti katak di dasar sumur. Apalagi, Xia Daoyou, apakah Anda mengetahui berita ini dari tuanmu? Xia Ruofei terkejut sejenak, dan kemudian bereaksi, kebanyakan orang di dunia kultivasi, termasuk Chen Nanfeng,
menduga bahwa ada master dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi di belakangnya, dan beberapa dari mereka memiliki hidung dan mata. Xia Ruofei mengerang sejenak dan berkata, ini bukan yang dikatakan tuannya secara pribadi kepada saya, tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa spekulasi saya didasarkan pada dasar tertentu, dan itu harus sangat dekat dengan fakta. Chen Nanfeng mengangguk, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, teman Xia Dao, beranikan diri untuk bertanya, apa kultivasi Master Ling sekarang? Kemudian dia langsung menjelaskan, aku hanya sedikit penasaran. Jika tidak nyaman, lupakan saja, tidak apa-apa. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata, tidak ada yang tidak nyaman untuk dikatakan, tetapi saya khawatir kepala Chen akan kecewa. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang dilakukan Tuan Guru sekarang. Orang tuanya tidak pernah menyebutkan ini. Xia Ruofei berharap untuk membawa semua orang ini di sekitarnya sekaligus dan memasuki paviliun bintang 7 sekali. Pulau Taoyuan memiliki Song Wei, Ling Qingsui dan Li Yifu, serta murid besar Tang Haoran di Australia, Luo Qingfeng, kepala sekte budidaya bintang, dan ayah Song Wei, Song Qiming. Setiap orang berada di tempat yang berbeda, cara tercepat secara alami adalah menggunakan kapal terbang untuk menjemput mereka. Setelah rute direncanakan, semua orang akan dijemput dalam satu perjalanan. Tentu saja, Xia Ruofei masih perlu mempertimbangkan keamanan Pulau Taoyuan. Saat ini, Pulau Taoyuan masih ada secara diam-diam, dan belum menyebar di dunia kultivasi. Kemungkinan dipukul oleh seorang biksu tidak tinggi, tetapi tidak mungkin untuk menempatkan semua orang pada posisi netral dan menarik semua orang menjauh dari Pulau Taoyuan. Jadi, begitu Li Yifu ingin pergi, seseorang harus berada di atas. Tentu saja, kandidat yang paling cocok adalah Zheng Yongshou dari Star Cultivator. Zheng Yongshou juga seorang budak yang dikendalikan oleh Xia Ruofei dengan segel jiwa. Tidak perlu khawatir tentang kesetiaannya, dan tingkat formasinya bahkan lebih tinggi dari Li Yifu. Dia juga telah mempelajari kontrol formasi sederhana, dan dia duduk di Pulau Taoyuan. Jika iya, keamanannya dapat terjamin, bahkan jika ada invasi oleh musuh asing, dia dapat menahan bantuan formasi untuk waktu yang lama. Zheng Yongshou, sebagai petugas penghubung, Xia Ruofei di dunia sekuler, harus kembali ke China untuk berbisnis dengan perusahaan Taoyuan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di Pulau Taoyuan. Li Yifu harus meninggalkan Pulau Taoyuan untuk sementara waktu, tidak ada masalah sama sekali. Jadi, Xia Ruofei pertama-tama memutar telepon satelit yang dia tinggali di suite penthouse gedung Yan Huang di Pulau Taoyuan. Di telepon, Xia Ruofei meminta Song Weiling dan Qingsui untuk membawa Li Yifu terbang langsung ke China. Ada juga senjata ajaib terbang di Pulau Taoyuan. Pesawat ulang-alik hanya sedikit lebih lambat dari kapal terbang Obsidian. Butuh sekitar 3 jam untuk terbang ke China, sudah menjadi moda transportasi yang sangat nyaman. Selain itu, Xia Ruofei mendesak Song Wei untuk berkomunikasi dengan Li Yifu agar dia dan Zheng Yongshou harus menyelesaikan serah terima, terutama serah terima kendali formasi. Ketika Li Yifu meninggalkan Pulau Taoyuan, Zheng Yongshou bertanggung jawab penuh atas pekerjaan keamanan dan pertahanan. Akhirnya, Xia Ruofei berkata kepada Song Wei yang sedang menelepon, Wei, ada satu hal lagi. Kalian bertiga akan terbang langsung ke 3 gunung China dan menunggu pesan saya. Saatnya tiba, kali ini saya pergi ke Tianyimen untuk gunakan senjata ajaib Paviliun Bintang 7, aku ingin membawa Paman Song bersamanya. Song Wei secara alami penuh dengan kegembiraan dan berkata tanpa ragu-ragu, oke. Saya akan menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian berangkat dengan Qingsui dan Yifu. Baiklah, tunggu saja kabarku di Sanshan. Xia Ruofei berkata, aku harus pergi ke Australia untuk menjemput Haoran, dan perjalanan lain ke Sekte Budidaya Bintang untuk menjemput Luo Qingfeng. Oke, sampai jumpa di Sanshan, kata Song Wei. Sampai jumpa di 3 gunung. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei menghubungi Luo Qingfeng dari Star Peking Sek lagi. Untuk memudahkan Xia Ruofei menelepon kapan saja, Sekte Pengambilan Bintang juga mendirikan pos yang mirip dengan papan komunikasi. Bahkan, di luar jangkauan perisai formasi Zhongmen, ada murid khusus yang bergiliran menjaga ponsel mereka. Setelah panggilan Xia Ruofei, mereka juga sangat nyaman. Metode komunikasi internal Luo Qingfeng dapat diberitahukan kepada Luo Qingfeng sesegera mungkin,
sehingga sangat nyaman untuk terhubung. Setelah Xia Ruofei menelepon, dia menunggu sekitar 2 atau 3 menit, dan suara hormat Luo Qingfeng datang dari handset ponselnya, "Tuan." Xia Ruofei tahu bahwa Luo Qingfeng pasti telah menyaring orang-orang yang tidak berhubungan, jika tidak, dia akan menutupi 1 atau 2 di alamatnya, jadi berbicara sekarang jelas tidak merepotkan. Xia Ruofei berkata langsung, "Qingfeng, kamu mengatur urusan sekte, aku akan datang menjemputmu hari ini, dan membawamu ke Tianyimen." Luo Qingfeng sama sekali tidak bertanya kepada Xia Ruofei apa yang sedang terjadi, dan berkata tanpa ragu-ragu, "Oke, Tuan. Saya akan segera membuat pengaturan dan menantikan perjalanan Anda kapan saja." Luo Qingfeng juga dikendalikan oleh Xia Ruofei dengan segel jiwa, dan kesetiaannya benar-benar 100%, jadi dia tidak akan pernah mempertanyakan perintah Xia Ruofei sama sekali. Bahkan jika Xia Ruofei ingin membawanya untuk menyerang Tianyimen, dia tidak akan melakukannya. Setelah menghubungi Luo Qingfeng, Xia Ruofei segera menghubungi Tang Yitian dari Australia. Xia Ruofei berkata langsung ke pintu, "Kakak Tang, aku harus membawa Haoran keluar dari Australia selama 1 atau 2 hari. Ada kesempatan yang sangat penting baginya, jadi kamu harus memintanya libur 2 hari." Tang Yitian juga nyaris tidak ragu-ragu, dan berkata langsung, "Tidak masalah. Aku akan menyapa dari sekolah." "Ruofei, kapan kamu akan datang? Jika saya bisa, saya pikir lebih cepat lebih baik." Xia Ruofei berkata, "Saya bisa menemui Anda dalam waktu sekitar 1 jam, dan paling lama 2 jam. Tidak masalah, dia sudah selesai sekolah sekarang, dan dia pasti akan pulang lebih dari 1 jam." Tang Yitian berkata, "Kamu bisa datang langsung ke Manor. Tidak cukup, maka tidak apa-apa untuk melanjutkan. Pergi." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan datang sekarang." Faktanya, Xia Ruofei telah mengendalikan kapal terbang obsidian untuk terbang dengan kecepatan tinggi ketika dia sedang menelepon. Sekarang dia telah memasuki langit di atas laut. Dia mengendalikan kapal terbang obsidian untuk berbelok ke satu arah, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat menaikkan ketinggian dan terbang menuju Australia di belahan bumi selatan. Beberapa jam kemudian, kapal terbang obsidian Xia Ruofei kembali ke komunitas Villa Jiangbin di kota Sanshan, Tiongkok. Sudah lebih dari jam 9 malam waktu Cina. Dia terbang bolak-balik ke Australia sekarang, dan ketika dia kembali, dia mengambil jalan memutar untuk mengambil bintang-bintang dan mengambil Luo Qingfeng, dan ketiga Song Wei hanya terbang dari Pulau Taoyuan ke Huaxia, jadi meskipun kecepatan pesawat ulang-alik awan itu lebih lambat dari Obsidian Feizu, tetapi mereka bertiga sudah kembali ke Sanshan sebelum Xia Ruofei. Hanya Li Yifu adalah satu-satunya di villa. Song Wei dan Ling Qingsui keduanya pulang. Song Wei telah setuju dengan Song Qiming. Song Qiming untuk sementara menunda pekerjaan yang rumit selama 2 hari. Pada saat yang sama, dia dan atasannya juga meminta cuti, sehingga dia bisa pergi ke Tianyimen bersama Xia Ruofei dan yang lainnya besok pagi. Ling Qingsui secara alami pulang untuk menemani ayahnya Ling Xiaotian. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Pulau Taoyuan. Kali ini dia hanya tinggal di Sanshan selama 1 malam ketika dia kembali, jadi dia secara alami harus kembali untuk makan dan mengobrol dengan ayahnya. Xia Ruofei membawa Tang Haoran dan Luo Qingfeng ke villa. Li Yifu buru-buru berdiri dan berteriak dengan hormat, "Saya telah melihat paman guru. Saya telah melihat paman tuan kecil." Lalu dia menyapa Luo Qingfeng lagi. Xia Ruofei mengangguk, dan berkata, "Yifu, apakah kamu menyerahkan Lao Zeng di Pulau Taoyuan?" Li Yifu dengan cepat mengangguk dan berkata, "Ya. Yakinlah, Tuan Zeng Yongshou tidak memiliki masalah dalam mengendalikan formasi Taixu Xuan King, dan dia bahkan lebih terampil daripada murid-muridnya. Jika dia ditempatkan di Pulau Taoyuan, tidak akan ada apa-apa salah dengannya. Ya, tidak ada yang bisa dilakukan malam ini. Temukan kamar sendiri dan istirahatlah lebih awal." Xia Ruofei berkata, "Kembangkan energimu hari ini, dan masuklah ke Paviliun Bintang 7 di gerbang Tianyi besok untuk berada dalam kondisi yang baik. Hal yang sama berlaku untuk Qingfeng, awal hari ini. Istirahat." "Ya." Kemudian jika paman guru tidak memiliki instruksi lain, murid itu akan kembali ke kamar dan beristirahat, kata Li Yifu. Luo Qingfeng juga membungkuk dan berkata, "Ya." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Pergi."
Ada 2 kamar di lantai pertama villa, jadi Li Yifu dan Luo Qingfeng kebetulan memiliki 1 kamar untuk 1 orang. Setelah mereka berdua kembali ke kamar mereka, Xia Ruofei berkata kepada Tang Haoran di sebelahnya, "Haoran, kamu harus mencari kamar untuk beristirahat sendiri. Mencuci dan mandi sendiri tidak apa-apa. Selain itu, berani tidur sendiri." Tang Haoran menegakkan dadanya dan berkata, "Tuan, Anda terlalu meremehkan saya. Saya selalu berada di ruangan yang terpisah sendirian. Saya sangat besar, bagaimana seseorang bisa membantu saya mandi?" Xia Ruofei menyentuh kepala Tang Haoran dan berkata sambil tersenyum, "Haha. Dalam sekejap mata, anak-anak kecil sudah dewasa. Oke, kalau begitu kamu juga memilih kamar sendiri dan istirahat lebih awal. Kamu tidak diizinkan bermain di telepon atau begadang, tahu? Kami berjanji untuk memiliki kondisi terbaik besok." "Saya mengerti, Tuan." Tang Haoran menjawab, dan kemudian berkata, "Tuan, bisakah saya tidur di kamar sebelah Anda?" "Tidak masalah. Kamar tidur utama terbesar di lantai 2 adalah kamar saya, Anda dapat memilih kamar lain," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. "Oke, kalau begitu aku akan naik dulu," Tang Haoran berkata dengan gembira. Setelah mengirim Li Yifu dan Tang Haoran kembali ke kamar, Xia Ruofei juga langsung kembali ke kamar tidur utama di lantai 2, mengeluarkan beberapa botol yuanye dan berlatih selama beberapa jam, menghentikan latihan sekitar pukul 12 jam di malam hari, dan pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan kemudian pergi tidur untuk beristirahat. Keesokan paginya, ketika Xia Ruofei bangun dan turun, Li Yifu sudah sibuk di dapur, dan Luo Qingfeng ada di sana untuk membantu. Luo Qingfeng telah menjadi kepala selama bertahun-tahun, dan dia selalu dilayani oleh orang lain. Dia benar-benar tidak terampil dalam keahlian di dapur ini. Sebaliknya, meskipun Li Yifu adalah orang kaya kelas dunia, keterampilan memasaknya selalu baik. "Bagus ya, diperkirakan saya pernah memiliki hobi di bidang ini sebelumnya." Melihat Xia Ruofei, Luo Qingfeng buru-buru membungkuk untuk menyapa. Li Yifu juga dengan hormat berkata, "Paman Si, kamu sudah bangun. Tunggu sebentar, sarapan akan segera siap." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ya, angin, kamu bangun pagi-pagi sekali. Kamu tidak perlu menyiapkan sarapan, cukup makan sedikit dan ayo berangkat." "Oke, segera siap," kata Li Yifu. Xia Ruofei melihat dan menemukan bahwa Tang Haoran tidak ada di lantai pertama. Dia berkata pada dirinya sendiri, apakah lelaki kecil ini masih tidur? Dia hendak naik ke atas untuk membangunkan Tang Haoran. Ketika dia mendengar suara langkah kaki datang dari lantai 2, Tang Haoran telah selesai mencuci dan berjalan keluar dari kamar. "Selamat pagi, Tuan," kata Tang Haoran. "Selamat pagi." Xia Ruofei mengangkat tangannya dan melihat arlojinya dan berkata, "Tidak buruk. Saya pikir Anda tidur larut malam. Jadwal kerja dan istirahat saya sangat teratur." Tang Haoran berkata, "Tetapi ada perbedaan waktu sekitar 2 jam antara sini dan Australia, dan saya tidak terbiasa." "Tidak apa-apa, tidak ada jet lag." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kali ini kamu akan keluar selama 1 atau 2 hari, dan kamu akan segera kembali ke Australia." Saat ini, Li Yifu telah menyiapkan sarapan, dan Luo Qingfeng membantu membawanya ke restoran. Sarapannya tidak terlalu kaya, ini adalah bubur buatan sendiri, telur goreng, tetapi variasinya masih cukup kaya. Xia Ruofei menyapa semua orang untuk sarapan. Dia sudah menghubungi Song Wei dan Ling Qingsui di WeChat di pagi hari, dan keduanya mengatakan bahwa mereka akan kembali setelah sarapan. Ling Qingsui tinggal dekat, dia juga bisa menemani Ling Xiaotian untuk sarapan perlahan, mengobrol sebentar, dan kemudian berjalan-jalan. Song Wei juga menyelesaikan sarapannya di rumah, lalu dia mengendarai mobilnya sendiri dan membawa Song Qiming untuk bertemu di sini. Xia Ruofei dan mereka berempat menyelesaikan sarapan mereka. Li Yifu dan Luo Qingfeng membersihkan meja makan dan dapur dengan cepat, dan kemudian semua orang duduk dan mengobrol di ruang tamu. Sekitar pukul 8.30 pagi, Xia Ruofei mendengar suara mesin mobil di luar, dan kemudian pintu halaman villa perlahan membuka mobil Song Wei sendiri. Xia Ruofei telah terdaftar di properti dan dapat mengemudi langsung ke masyarakat. Selain itu, plat nomor juga sudah masuk ke dalam sistem pengenalan akses kontrol villa ini. Setelah plat nomor dikenali di pintu halaman akan terbuka secara otomatis.
Kekuatan mental Xia Ruofei sedikit tersapu, dan dia menemukan bahwa Song Wei dan Song Qiming lah yang telah tiba. Dia tersenyum dan berkata, Wei Wei dan Paman Song ada di sini, ayo kita ambil. Selanjutnya, Xia Ruofei menasihati lagi, di depan ayah Wei Wei, jangan salah bicara. Ingat apa yang saya tanyakan kemarin. Ketika Li Yifu berada di Pulau Taoyuan, dia menyebut Song Wei dan Ling Qingsui sebagai nenek dan Tang Haoran juga mengikutinya. Apakah dia melihat Song Wei atau Ling Qingsui? Dia dipanggil ibunya. Kali ini di depan Song Qiming, wajar jika dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Song Qiming pasti tidak bisa menerima poligami, terutama jika salah satu pahlawan wanita masih putrinya yang berharga. Tanpa persiapan mental, Song Qiming mungkin mentalitas akan runtuh. Paham, Li Yifu, Tang Haoran dan Luo Qingfeng menjawab serempak. Xia Ruofei membawa mereka bertiga keluar dari villa dan datang ke halaman. Song Wei baru saja memarkir mobil dan turun dengan Song Qiming. Paman Song, selamat pagi. Xia Ruofei menyapa sambil tersenyum. Apakah kamu terlalu awal? Song Qiming berkata sambil tersenyum. Jika Anda sementara diatur untuk pergi ke Tianyimen kali ini, apakah itu akan mempengaruhi pekerjaan Anda? Tanya Xia Ruofei. Song Qiming tersenyum tulus dan berkata, pekerjaan tidak pernah selesai, tetapi tidak apa-apa jika Anda ingin memeras waktu. Mendengar Wei Wei berkata, ini adalah kesempatan langka, dan sulit untuk menang, jadi saya pasti tidak bisa melewatkannya. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, ya, setelah beberapa saat, saya akan berbicara dengan Anda tentang senjata ajaib Paviliun Bintang 7 kali ini. Ngomong-ngomong, Paman Song, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei menunjuk ke Li Yifu dan berkata, ini Li Yifu, dan aku berasal dari sekolah yang sama. Tuan Li adalah seorang Cina perantauan patriotik yang terkenal, saya tahu. Song Qiming berkata sambil tersenyum. Li Yifu tidak berani mengabaikan ayah Song Wei. Song Wei dan Xia Ruofei adalah generasi yang sama. Ayah Song Wei adalah tetua Xia Ruofei, tetapi dia adalah murid Xia Ruofei. Dengan cara ini, dia sudah mati. Jadi, dia dengan cepat berkata, halo, Tuan Song. Ketika Xia Ruofei memperkenalkannya, dia berbicara tentang keluarga yang sama. Li Yifu hendak menjelaskan kepada Song Qiming bahwa dia sebenarnya adalah murid Xia Ruofei. Ada suara langkah kaki di luar, dan kemudian suara jernih Ling Qingsui, semuanya, sudah cukup. Awal. Saya hidup baru-baru ini, tetapi saya datang paling akhir. Maaf suara Ling Qingsui jatuh, dan orang-orangnya baru saja berjalan ke gerbang villa. Song Wei menyambutnya dengan senyuman, dan berkata, Qingsui, kamu melihat mobilku melewati rumahmu, jadi kamu keluar. Villa-villa Xia Ruofei dan Ling Qingsui tidak jauh, villa Xia Ruofei lebih besar dan terletak lebih sentral, oleh karena itu, sebagian besar mobil yang datang ke rumah Xia Ruofei akan melewati pintu Ling Qingsui. Ling Qingsui terkikik dan berkata, kamu telah menemukan ini. Li Yifu buru-buru melangkah maju dan berteriak dengan hormat, murid itu telah melihat nenek. Di hadapan begitu banyak orang, Ling Qingsui tiba-tiba membuat wajah merah besar, dan Song Qiming, yang tidak jelas, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia memandang Xia Ruofei dan bertanya dengan tidak jelas, Ruofei, ini. Ada apa? Li Yifu dengan cepat berkata, Tuan Song, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang. Sebenarnya, saya memiliki senioritas yang relatif rendah di sekte, dan saya dapat memiliki basis kultivasi hari ini, semua karena upaya Paman untuk berkultivasi. Paman Si, Song Qiming tertegun sejenak, dan kemudian dia bereaksi. Dia menatap Xia Ruofei dengan mata lebar dan berkata, Ruofei, Paman Si yang dikatakan Tuan Li, apakah kamu? Xia Ruofei tersenyum pahit dan mengangguk dan berkata, ya, tapi ini hanya senioritas dalam keluarga kami. Paman Song, Anda dapat berbicara tentang satu sama lain dengan suami yang saleh, jika tidak, suami yang saleh akan mati. Faktanya, Xia Ruofei masih memiliki subteks, yaitu, menurut hubungannya dengan Song Wei, senioritas Song Qiming bahkan lebih tinggi, jadi jika Anda benar-benar tegas, Li Yifu bukan lagi satu generasi. Tapi Song Qiming secara alami tidak bisa melihatnya. Dia hanya memahaminya secara harfiah. Lagi pula, Xia Ruofei juga memanggilnya, Paman Song. Karena itu,
Song Qiming mengangguk setuju dan berkata, ya, ya, ya. Mari kita bicara satu sama lain, Anda harus berbicara tentang apa yang Anda lakukan di pintu Anda sendiri, dan saya dan Tuan Li. Tuan Song, mari kita bicara tentang persahabatan di antara generasi yang sama. Li Yifu berkata dengan cepat. Menurut Song Qiming, Li Yifu berusia lebih dari 80 tahun, kira-kira seusia dengan orang tuanya, biasanya dia adalah generasi yang lebih muda dari Li Yifu. Li Yifu mendengarnya juga, jadi sebelum Song Qiming selesai berbicara, dia dengan cepat mengajukan diskusi rekan. Ini sudah batas yang bisa diterima Li Yifu. Meminta ayah nenek untuk memanggilnya paman, bahkan jika dia meminjam keberanian darinya, dia tidak berani. Dan generasi itu benar-benar kacau. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Paman Song, ikuti saja apa yang dikatakan suami yang saleh. Di dunia kultivasi, selama mereka tidak berada di sekte yang sama, mereka pada dasarnya diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka. Usia bukanlah apa-apa, ada 200. Ada juga Biksu Jindan 40 tahun dan Biksu Yuan Ying 40 tahun. Ketika Biksu Jindan melihat Biksu Yuan Ying, mereka juga bisa menjadi generasi muda. Mereka tidak akan berubah menjadi senior karena dia usia tua. Tentu saja, kultivasi suami yang saleh sudah mencapai tahap inti emas, tetapi Paman Song harus segera dapat menembus inti emas. Hanya masalah waktu. Pada saat itu, diperkirakan Yifu sudah tua, kultivasi akan menjadi tahap tengah dari inti emas, jadi pantas bagimu untuk mendiskusikan hubungan dengan generasi yang sama. Song Qiming tidak tahu banyak tentang aturan dunia kultivasi. Karena Xia Ruofei berkata demikian, dia secara alami tidak memiliki pendapat apapun, jadi dia mengangguk dan berkata, oke. Kalau begitu dengarkan kamu. Pada saat ini, Ling Qingsui berjalan mendekat dan meraih lengan Xia Ruofei, tersenyum dan berkata kepada Song Qiming, Paman Song, sudah lama sekali. Ling Qingsui adalah satu-satunya pacar Xia Ruofei, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun di depan Song Qiming, tetapi Song Wei tidak bisa. Dia harus menutupinya dengan hati-hati agar tidak ketahuan oleh Song Qiming. Jadi sekarang Song Wei sangat iri. Ling Qingsui, Song Qiming juga tersenyum dan berkata, ya, Xiao Ling, saya mendengar Wei Wei mengatakan bahwa Anda telah mencapai basis kultivasi Golden Core Stage, tetapi saya sangat iri pada Anda. Kamu akan segera dapat menembus inti emas. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, tingkat latihan yang telah disiapkan Ruofei untukmu sangat tinggi, dan tidak ada kekurangan sumber daya kultivasi di pihakmu, inti emas tidak lebih dari masalah waktu. Anda itu karena saya biasanya terlalu sibuk di tempat kerja, yang menyebabkan tidak cukup waktu untuk berkultivasi setiap hari, kalau tidak saya pasti sudah menerobos. Sepertinya Wei Wei telah memberitahumu tentang situasiku terlalu banyak. Song Qiming berkata sambil tersenyum, tidak mungkin, aku tidak bisa menahan diri. Aku juga ingin mengesampingkan segalanya untuk menjelajahi jalan kultivasi, tetapi saya juga memiliki beberapa yang telah saya perjuangkan selama lebih dari setengah karir hidup saya, dan saya hanya bisa melakukan ini untuk saat ini. Cobalah untuk mengurusnya sebaik mungkin. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Song, perbaiki ketidakakuratanmu. Oh, Song Qiming berkata dengan sedikit rasa ingin tahu, tolong beritahu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jika Anda belum terlibat dalam kultivasi, Anda sekarang mengatakan bahwa karir Anda telah berjuang untuk sebagian besar hidup Anda, tidak ada masalah. Tapi sekarang Anda juga seorang biksu yang akan menerobos tahap inti emas, dan hidup Anda lebih lama dari orang biasa. Lebih banyak lagi, jika basis kultivasi Anda terus meningkat dan mencapai tahap bayi baru lahir, maka pekerjaan Anda dalam dekade sebelumnya bahkan mungkin tidak sepersepuluh dari seluruh hidup Anda. Petik 2. Song Qiming membeku beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, Ruofei juga masuk akal. Itu karena aku tidak cukup keras. Ling Qingsui bertukar beberapa kata dengan Song Qiming, lalu menyapa Luo Qingfeng, lalu mengusap rambut Tang Haoran, dan berkata sambil tersenyum, Haoran telah tumbuh begitu tinggi. Saya tidak berpikir itu akan lama, Anda hanya itu lebih tinggi dari kami. Song Wei berkata sambil tersenyum, genetika Haoran bagus. Kakak Tang tampan, dan dia tidak pendek, terutama ibunya sangat tinggi, jadi Haoran akan tinggi dan tampan di masa depan. Aku tidak tahu dia akan terpesona. Berapa banyak gadis kecil di sana?
Tang Haoran sedikit malu dengan ejekan Song Wei dan Ling Qingsui, tetapi keduanya adalah tuannya, dan dia tidak dapat menolak sama sekali, jadi dia hanya bisa menatap Xia Ruofei dengan wajah pahit. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Oke, mari kita berhenti berdiri di halaman, mari kita semua masuk ke rumah." Cukup berkemas dan bersiap-siap untuk pergi. Kelompok itu mengikuti Xia Ruofei ke villa. Ruang tamu yang semula cukup luas, tiba-tiba tampak agak ramai. Xia Ruofei berkata, "Karena semua orang ada di sini, jangan tunda, ayo langsung pergi." Setiap orang pada dasarnya memiliki cincin penyimpanannya sendiri. Hal-hal yang biasanya Anda gunakan dan barang-barang yang Anda butuhkan untuk berlatih pada dasarnya dibawa di dalam cincin penyimpanan. Xia Ruofei telah mengembangkan kebiasaan seperti itu sejak lama, jadi tidak peduli apa, pada dasarnya tidak perlu bersihkan kemanapun Anda pergi, dan Anda dapat pergi tanpa masalah. Semua orang sudah lama menantikan perjalanan ke Tianyimen ini, jadi mereka semua setuju. Jadi kelompok itu datang ke teras di lantai 2, Xia Ruofei melepaskan kapal terbang obsidian. Perahu terbang dengan cepat tumbuh dalam ukuran dan melayang diam-diam 1 atau 2 meter di atas teras. Karena obsidian flying boat cukup untuk membawa orang-orang ini, Cloud Shuttle, yang terbang dengan kecepatan sedikit lebih lambat, tidak perlu digunakan. Semua orang melompat ke kapal terbang satu demi satu. Xia Ruofei adalah yang terakhir naik kapal terbang. Dia mengendalikan kapal terbang untuk perlahan naik, lalu berbalik, dan terus melaju ke utara. Dari Shanshan ke pegunungan Taishan di mana Tianyimen berada, semuanya berada dalam wilayah China. Hanya membutuhkan waktu 2 atau 3 jam untuk terbang dengan pesawat. Menggunakan kapal terbang obsidian akan lebih cepat. Jika kecepatannya dimaksimalkan, itu akan menjadi bisa tiba dalam 10 atau 20 menit, jadi tidak ada yang pergi ke kabin. Semua orang tetap digeladak, melihat gunung dan bumi lewat di bawah dengan antusias. Xia Ruofei juga secara khusus tidak mengizinkan kapal terbang obsidian naik terlalu tinggi, pada dasarnya mempertahankan ketinggian di bawah 1 km. Jika itu adalah pesawat penerbangan sipil biasa, terbang pada ketinggian rendah dengan kecepatan tinggi seperti itu secara alami sangat berbahaya, lagi pula, medannya bergelombang, dan gunung dengan ketinggian lebih dari 1000 meter ada di mana-mana di Cina, jadi sengaja sangat mudah untuk menabrak gunung. Namun, seorang kultivator di tahap jiwa baru lahir yang telah mencapai alam kekuatan spiritual untuk mengendalikan senjata sihir terbang secara alami tidak akan memiliki bahaya. Kekuatan mental Xia Ruofei telah lama dilepaskan 10 km jauhnya, dan dalam keadaan apapun, dia bisa mengendalikan kapal terbang untuk menyesuaikan diri. Selain itu, Xia Ruofei sengaja menghindari area dekat bandara di sepanjang jalan sambil menjaga agar kapal terbang hampir secara langsung, secara umum, pada ketinggian yang begitu rendah. Selain pesawat militer pelatihan, ada beberapa area di dekat bandara yang mengambil lepas landas dan mendarat. Penerbangan aktif, dan ketinggian jelajah pesawat telah mencapai beberapa kilometer pada rute normal. Kapal terbang obsidian telah terbang di bawah awan, jadi setiap orang secara alami memanjakan mata mereka dan mengagumi sungai-sungai besar dan pegunungan di tanah air. Seluruh perjalanan sekitar setengah jam, dan kapal terbang obsidian sudah terbang ke pegunungan Taishan tepat setelah pukul 9 pagi. Di bawah kendali Xia Ruofei, kapal terbang mulai melambat, meluncur di atas pegunungan dengan fleksibel, dan segera datang ke Tianyimen lembah di luar gerbang gunung. Pada saat ini, kecepatan kapal terbang sudah sangat lambat, dan ketinggiannya telah turun menjadi lebih dari 10 meter dari lembah, pada dasarnya hanya menyekap puncak pohon. Dari kejauhan, Xia Ruofei dan yang lainnya sudah melihat kerumunan yang menunggu di bawah. Kapal terbang obsidian besar itu membuat lengkungan dengan tenang, melayang dengan mantap pada ketinggian lebih dari 1 meter di atas tanah. Xia Ruofei baru saja meninggalkan Tianyimen kemarin dan datang ke sini pagi-pagi sekali, tetapi Tianyimen masih memberinya rasa hormat yang sangat tinggi. Kali ini bukan hanya Chen Xuan yang keluar untuk menyambutnya, tetapi bahkan Chen Nanfeng ada di sini secara pribadi. Dengan harapan Xia Ruofei tidak bermaksud memamerkan kekuatannya, tetapi kali ini dia ingin membiarkan semua orang yang dekat dengannya memasuki paviliun bintang 7 untuk menemukan peluangnya sendiri. Jika dia mengambil paviliun bintang 7 secara langsung, bahkan jika itu diambil secara diam-diam, setidaknya itu tidak pantas untuk saat ini.
Dengan cara ini, tentu saja tidak nyaman baginya untuk membawa orang menggunakan paviliun bintang 7 setiap 3 langkah sekali. Tianyimen telah memberinya rasa hormat yang tinggi, dan dia tidak bisa mengambil 1 inci pun dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Oleh karena itu, dia tiba-tiba membawa semua biksu di atas panggung inti emas di sekelilingnya, dan dia terkejut oleh Chen Nanfeng, Chen Xuan dan yang lainnya tanpa terlihat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kepala Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda juga. Anda sangat akrab dengan Kepala Luo dari Sekte Budidaya Bintang. Ini adalah Li Yifu, dan dia berada di jalur yang sama dengan guru saya, generasi muda. Keduanya adalah Song Wei dan Ling Qingsui. Mereka semua adalah temanku. Tidak butuh waktu lama bagi basis kultivasi untuk menembus periode inti emas. Ini Tuan Song Qiming. Paman Song adalah ayah Song Wei. Dia berhubungan dengan kultivasi, waktunya relatif singkat, jadi basis kultivasi tidak terlalu tinggi untuk saat ini, yang terakhir adalah murid yang saya terima beberapa tahun yang lalu, namanya Tang Haoran, dan basis kultivasi baru saja mencapai tahap inti emas. Setiap kali Xia Ruofei memperkenalkan seseorang, mereka akan datang untuk menyambut Chen Nanfeng. Chen Nanfeng dan Chen Xuan lebih ketakutan saat mereka mendengarkan. Begitu banyak pembudidaya inti emas keluar kali ini, kecuali Luo Qingfeng, mereka semua tidak pernah terdengar. Mereka tidak memiliki reputasi di dunia kultivasi, jadi mereka tiba-tiba memikirkan ini. Orang-orang mungkin dibudidayakan oleh Xia Ruofei dalam beberapa tahun terakhir. Kultivasi Xia Ruofei sendiri telah meningkat begitu cepat, itu telah mengejutkan Chen Nanfeng dan Chen Xuan, dan sekarang bahkan para biksu di sekitarnya membuat kemajuan pesat, yang bahkan lebih luar biasa. Xia Ruofei tidak bermaksud memamerkan kekuatannya, tetapi kali ini dia ingin membiarkan semua orang yang dekat dengannya memasuki paviliun bintang 7 untuk menemukan peluangnya sendiri. Jika dia mengambil paviliun bintang 7 secara langsung, bahkan jika itu diambil secara diam-diam, setidaknya itu tidak pantas untuk saat ini. Dengan cara ini, tentu saja tidak nyaman baginya untuk membawa orang menggunakan paviliun bintang 7 setiap 3 langkah sekali. Tianyimen telah memberinya rasa hormat yang tinggi, dan dia tidak bisa mengambil 1 inci pun dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Oleh karena itu, dia tiba-tiba membawa semua biksu di atas panggung inti emas di sekelilingnya, dan dia terkejut oleh Chen Nanfeng, Chen Xuan dan yang lainnya tanpa terlihat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kepala Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda juga. Anda sangat akrab dengan Kepala Luo dari Sekte Budidaya Bintang. Ini adalah Li Yifu, dan dia berada di jalur yang sama dengan guru saya, generasi muda. Keduanya adalah Song Wei dan Ling Qingsui. Mereka semua adalah temanku. Tidak butuh waktu lama bagi basis kultivasi untuk menembus periode inti emas. Ini Tuan Song Qiming. Paman Song adalah ayah Song Wei. Dia berhubungan dengan kultivasi, waktunya relatif singkat, jadi basis kultivasi tidak terlalu tinggi untuk saat ini. Yang terakhir adalah murid yang saya terima beberapa tahun yang lalu, namanya Tang Haoran, dan basis kultivasi baru saja mencapai tahap inti emas. Setiap kali Xia Ruofei memperkenalkan seseorang, mereka akan datang untuk menyambut Chen Nanfeng. Chen Nanfeng dan Chen Xuan lebih ketakutan saat mereka mendengarkan. Begitu banyak pembudidaya inti emas keluar kali ini, kecuali Luo Qingfeng, mereka semua tidak pernah terdengar. Mereka tidak memiliki reputasi di dunia kultivasi, jadi mereka tiba-tiba memikirkan ini. Orang-orang mungkin dibudidayakan oleh Xia Ruofei dalam beberapa tahun terakhir. Kultivasi Xia Ruofei sendiri telah meningkat begitu cepat, itu telah mengejutkan Chen Nanfeng dan Chen Xuan, dan sekarang bahkan para biksu di sekitarnya membuat kemajuan pesat, yang bahkan lebih luar biasa. Xia Ruofei tidak bermaksud memamerkan kekuatannya, tetapi kali ini dia ingin membiarkan semua orang yang dekat dengannya memasuki paviliun bintang 7 untuk menemukan peluangnya sendiri. Jika dia mengambil paviliun bintang 7 secara langsung, bahkan jika itu diambil secara diam-diam, setidaknya itu tidak pantas untuk saat ini. Dengan cara ini, tentu saja tidak nyaman baginya untuk membawa orang menggunakan paviliun bintang 7 setiap 3 langkah sekali. Tianyimen telah memberinya rasa hormat yang tinggi, dan dia tidak bisa mengambil 1 inci pun dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Oleh karena itu, dia tiba-tiba membawa semua biksu di atas panggung inti emas di sekelilingnya,
dan dia terkejut oleh Chen Nanfeng, Chen Xuan dan yang lainnya tanpa terlihat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kepala Chen, izinkan saya memperkenalkan. Anda juga, Anda sangat akrab dengan Kepala Luo dari Sekte Budidaya Bintang. Ini adalah Li Yifu, dan dia berada di jalur yang sama dengan guru saya, generasi muda. Keduanya adalah Song Wei dan Ling Qingsui. Mereka semua adalah temanku. Tidak butuh waktu lama bagi basis kultivasi untuk menembus periode inti emas. Ini Tuan Song Qiming. Paman Song adalah ayah Song Wei. Dia berhubungan dengan kultivasi, waktunya relatif singkat, jadi basis kultivasi tidak terlalu tinggi untuk saat ini. Yang terakhir adalah murid yang saya terima beberapa tahun yang lalu, namanya Tang Haoran, dan basis kultivasi baru saja mencapai tahap inti emas. Setiap kali Xia Ruofei memperkenalkan seseorang, mereka akan datang untuk menyambut Chen Nanfeng. Chen Nanfeng dan Chen Xuan lebih ketakutan saat mereka mendengarkan. Begitu banyak pembudidaya inti emas keluar kali ini, kecuali Luo Qingfeng, mereka semua tidak pernah terdengar. Mereka tidak memiliki reputasi di dunia kultivasi, jadi mereka tiba-tiba memikirkan ini. Orang-orang mungkin dibudidayakan oleh Xia Ruofei dalam beberapa tahun terakhir. Kultivasi Xia Ruofei sendiri telah meningkat begitu cepat, itu telah mengejutkan Chen Nanfeng dan Chen Xuan, dan sekarang bahkan para biksu di sekitarnya membuat kemajuan pesat, yang bahkan lebih luar biasa. Xia Ruofei tidak bermaksud memamerkan kekuatannya, tetapi kali ini dia ingin membiarkan semua orang yang dekat dengannya memasuki Paviliun Bintang 7 untuk menemukan peluangnya sendiri. Jika dia mengambil Paviliun Bintang 7 secara langsung, bahkan jika itu diambil secara diam-diam, setidaknya itu tidak pantas untuk saat ini. Dengan cara ini, tentu saja tidak nyaman baginya untuk membawa orang menggunakan Paviliun Bintang 7 setiap 3 langkah sekali. Tianyimen telah memberinya rasa hormat yang tinggi, dan dia tidak bisa mengambil 1 inci pun dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Oleh karena itu, dia tiba-tiba membawa semua biksu di atas panggung inti emas di sekelilingnya, dan dia terkejut oleh Chen Nanfeng, Chen Xuan dan yang lainnya tanpa terlihat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kepala Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda juga. Anda sangat akrab dengan Kepala Luo dari Sekte Budidaya Bintang. Ini adalah Li Yifu, dan dia berada di jalur yang sama dengan guru saya, generasi muda. Keduanya adalah Song Wei dan Ling Qingsui. Mereka semua adalah temanku. Tidak butuh waktu lama bagi basis kultivasi untuk menembus periode inti emas. Ini Tuan Song Qiming. Paman Song adalah ayah Song Wei. Dia berhubungan dengan kultivasi, waktunya relatif singkat, jadi basis kultivasi tidak terlalu tinggi untuk saat ini. Yang terakhir adalah murid yang saya terima beberapa tahun yang lalu, namanya Tang Haoran, dan basis kultivasi baru saja mencapai tahap inti emas. Setiap kali Xia Ruofei memperkenalkan seseorang, mereka akan datang untuk menyambut Chen Nanfeng. Chen Nanfeng dan Chen Xuan lebih ketakutan saat mereka mendengarkan. Begitu banyak pembudidaya inti emas keluar kali ini, kecuali Luo Qingfeng, mereka semua tidak pernah terdengar. Mereka tidak memiliki reputasi di dunia kultivasi, jadi mereka tiba-tiba memikirkan ini. Orang-orang mungkin dibudidayakan oleh Xia Ruofei dalam beberapa tahun terakhir. Kultivasi Xia Ruofei sendiri telah meningkat begitu cepat, itu telah mengejutkan Chen Nanfeng dan Chen Xuan, dan sekarang bahkan para biksu di sekitarnya membuat kemajuan pesat, yang bahkan lebih luar biasa. Xia Ruofei tidak bermaksud memamerkan kekuatannya, tetapi kali ini dia ingin membiarkan semua orang yang dekat dengannya memasuki Paviliun Bintang 7 untuk menemukan peluangnya sendiri. Jika dia mengambil Paviliun Bintang 7 secara langsung, bahkan jika itu diambil secara diam-diam, setidaknya itu tidak pantas untuk saat ini. Dengan cara ini, tentu saja tidak nyaman baginya untuk membawa orang menggunakan Paviliun Bintang 7 setiap 3 langkah sekali. Tianyimen telah memberinya rasa hormat yang tinggi, dan dia tidak bisa mengambil 1 inci pun dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Oleh karena itu, dia tiba-tiba membawa semua biksu di atas panggung inti emas di sekelilingnya, dan dia terkejut oleh Chen Nanfeng, Chen Xuan dan yang lainnya tanpa terlihat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kepala Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda juga. Anda sangat akrab dengan Kepala Luo dari Sekte Budidaya Bintang. Ini adalah Li Yifu, dan dia berada di jalur yang sama dengan guru saya, generasi muda.
Keduanya adalah Song Wei dan Ling Qingsui. Mereka semua adalah temanku. Tidak butuh waktu lama bagi basis kultivasi untuk menembus periode inti emas. Ini Tuan Song Qiming. Paman Song adalah ayah Song Wei. Dia berhubungan dengan kultivasi, waktunya relatif singkat, jadi basis kultivasi tidak terlalu tinggi untuk saat ini. Yang terakhir adalah murid yang saya terima beberapa tahun yang lalu, namanya Tang Haoran, dan basis kultivasi baru saja mencapai tahap inti emas. Setiap kali Xia Ruofei memperkenalkan seseorang, mereka akan datang untuk menyambut Chen Nanfeng. Chen Nanfeng dan Chen Xuan lebih ketakutan saat mereka mendengarkan. Begitu banyak pembudidaya inti emas keluar kali ini, kecuali Luo Qingfeng, mereka semua tidak pernah terdengar. Mereka tidak memiliki reputasi di dunia kultivasi, jadi mereka tiba-tiba memikirkan ini. Orang-orang mungkin dibudidayakan oleh Xia Ruofei dalam beberapa tahun terakhir. Kultivasi Xia Ruofei sendiri telah meningkat begitu cepat, itu telah mengejutkan Chen Nanfeng dan Chen Xuan, dan sekarang bahkan para biksu di sekitarnya membuat kemajuan pesat, yang bahkan lebih luar biasa. Xia Ruofei tidak bermaksud memamerkan kekuatannya, tetapi kali ini dia ingin membiarkan semua orang yang dekat dengannya memasuki paviliun bintang 7 untuk menemukan peluangnya sendiri. Jika dia mengambil paviliun bintang 7 secara langsung, bahkan jika itu diambil secara diam-diam, setidaknya itu tidak pantas untuk saat ini. Dengan cara ini, tentu saja tidak nyaman baginya untuk membawa orang menggunakan paviliun bintang 7 setiap 3 langkah sekali. Tianyimen telah memberinya rasa hormat yang tinggi, dan dia tidak bisa mengambil 1 inci pun dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Oleh karena itu, dia tiba-tiba membawa semua biksu di atas panggung inti emas di sekelilingnya, dan dia terkejut oleh Chen Nanfeng, Chen Xuan dan yang lainnya tanpa terlihat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kepala Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda juga. Anda sangat akrab dengan Kepala Luo dari Sekte Budidaya Bintang. Ini adalah Li Yifu, dan dia berada di jalur yang sama dengan guru saya, generasi muda. Keduanya adalah Song Wei dan Ling Qingsui. Mereka semua adalah temanku. Tidak butuh waktu lama bagi basis kultivasi untuk menembus periode inti emas. Ini Tuan Song Qiming. Paman Song adalah ayah Song Wei. Dia berhubungan dengan kultivasi, waktunya relatif singkat, jadi basis kultivasi tidak terlalu tinggi untuk saat ini. Yang terakhir adalah murid yang saya terima beberapa tahun yang lalu, namanya Tang Haoran, dan basis kultivasi baru saja mencapai tahap inti emas. Setiap kali Xia Ruofei memperkenalkan seseorang, mereka akan datang untuk menyambut Chen Nanfeng. Chen Nanfeng dan Chen Xuan lebih ketakutan saat mereka mendengarkan. Begitu banyak pembudidaya inti emas keluar kali ini, kecuali Luo Qingfeng, mereka semua tidak pernah terdengar. Mereka tidak memiliki reputasi di dunia kultivasi, jadi mereka tiba-tiba memikirkan ini. Orang-orang mungkin dibudidayakan oleh Xia Ruofei dalam beberapa tahun terakhir. Kultivasi Xia Ruofei sendiri telah meningkat begitu cepat, itu telah mengejutkan Chen Nanfeng dan Chen Xuan, dan sekarang bahkan para biksu di sekitarnya membuat kemajuan pesat, yang bahkan lebih luar biasa. Xia Ruofei tidak bermaksud memamerkan kekuatannya, tetapi kali ini dia ingin membiarkan semua orang yang dekat dengannya memasuki paviliun bintang 7 untuk menemukan peluangnya sendiri. Jika dia mengambil paviliun bintang 7 secara langsung, bahkan jika itu diambil secara diam-diam, setidaknya itu tidak pantas untuk saat ini. Dengan cara ini, tentu saja tidak nyaman baginya untuk membawa orang menggunakan paviliun bintang 7 setiap 3 langkah sekali. Tianyimen telah memberinya rasa hormat yang tinggi, dan dia tidak bisa mengambil 1 inci pun dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Oleh karena itu, dia tiba-tiba membawa semua biksu di atas panggung inti emas di sekelilingnya, dan dia terkejut oleh Chen Nanfeng, Chen Xuan dan yang lainnya tanpa terlihat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kepala Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda juga. Anda sangat akrab dengan Kepala Luo dari Sekte Budidaya Bintang. Ini adalah Li Yifu, dan dia berada di jalur yang sama dengan guru saya, generasi muda. Keduanya adalah Song Wei dan Ling Qingsui. Mereka semua adalah temanku. Tidak butuh waktu lama bagi basis kultivasi untuk menembus periode inti emas. Ini Tuan Song Qiming. Paman Song adalah ayah Song Wei. Dia berhubungan dengan kultivasi, waktunya relatif singkat,
jadi basis kultivasi tidak terlalu tinggi untuk saat ini. Yang terakhir adalah murid yang saya terima beberapa tahun yang lalu, namanya Tang Haoran, dan basis kultivasi baru saja mencapai tahap inti emas. Setiap kali Xia Ruofei memperkenalkan seseorang, mereka akan datang untuk menyambut Chen Nanfeng. Setiap kali Xia Ruofei memperkenalkan seseorang, mereka akan datang untuk menyambut Chen Nanfeng. Chen Nanfeng dan Chen Xuan lebih ketakutan saat mereka mendengarkan. Begitu banyak pembudidaya inti emas keluar kali ini, kecuali Luo Qingfeng, mereka semua tidak pernah terdengar. Mereka tidak memiliki reputasi di dunia kultivasi, jadi mereka tiba-tiba memikirkan ini. Orang-orang mungkin dibudidayakan oleh Xia Ruofei dalam beberapa tahun terakhir. Chen Nanfeng dan Chen Xuan lebih ketakutan saat mereka mendengarkan. Begitu banyak pembudidaya inti emas keluar kali ini, kecuali Luo Qingfeng, mereka semua tidak pernah terdengar. Mereka tidak memiliki reputasi di dunia kultivasi, jadi mereka tiba-tiba memikirkan ini. Orang-orang mungkin dibudidayakan oleh Xia Ruofei dalam beberapa tahun terakhir.